Teman-teman, salam sehat, salam semangat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat segenap panitia, begitu juga dari teman-teman dari Mata Garuda Lampung, kemudian juga dari Ruang Peduli, dan juga beberapa instansi dan lembaga yang terkait. Oke, jadi teman-teman, saya cuma dikasih waktu dikit nih sama panitia buat penyampaian materi atau sharing sama teman-teman. Jadi mungkin kita lebih langsung aja gitu ya. Itu mau ngapain sih gitu? Lagi seminar. Itu seminar. Oke. Jadi untuk yang pertama ini mungkin saya lebih ke menjelaskan bagaimana kemudian saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP dalam negeri ya, karena untuk luar negeri sudah ada Kak Setriani gitu. Coba mau bahas beberapa hal terkait ini. Nah, yang pertama dari beasiswa LPDP ini sendiri, beasiswa apa sih Kak gitu ya, dan kemudian pengelolanya siapa, kemudian juga pusatnya di mana gitu. Jadi untuk LPDP sendiri ini teman-teman beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia di bawah dari naungan Kementerian Keuangan. Kemudian juga beasiswa ini selalu dianggarkan 20% nih tiap tahunnya yang ada di dalam anggaran penerimaan belanja negara atau APBN. Jadi setiap tahun itu selalu dianggarkan. Nah, ketika kayak 2020 kemarin itu kan cuman ada 2 jalur ya yang dibuka. Nah, kemudian kemana nih Kak uang APBN-nya gitu ya kalau misalnya nggak dikeluarin gitu. Nah, ini akan menjadi dana abadi. Pokoknya ini tetap ada untuk dana pendidikan seperti itu. Nanti untuk terkait masalah LPDP teman-teman bisa searching sendiri gitu ya. Oke. Kemudian untuk beasiswa sendiri itu ada 3 jalur yang teman-teman storage-nya jelas ya? Jelas, Kak. Ya, jelas, jadi Kak. Untuk beasiswa LPDP sendiri itu ada 3 program yang ditawarkan. Ada program beasiswa target group, itu terdiri dari Budi, kemudian juga beasiswa PNS Polri, TNI Polri, dan juga Olimpiade Internasional. Kemudian juga ada program beasiswa umum, ini kebanyakan yang diambil sama teman-teman, itu beasiswa reguler, kemudian juga dokter spesialis, kemudian juga beasiswa perguruan tinggi tingkat pertama, sampai dengan beasiswa co-founding. Dan yang terakhir ini beasiswa afirmasi, itu yang paling banyak. Dan saya termasuk dalam program ini. Jadi saya kemarin pakai jalur beasiswa afirmasi daerah, karena teman-teman mungkin tahu untuk di Provinsi Lampung sendiri, itu yang menjadi satu-satunya daerah tertinggal atau daerah afirmasi itu Krui, pesisir barat. Makanya sampai sekarang saya itu gregetan banget nih gimana caranya biar anak-anak dari pesisir barat itu bisa ikutan gitu ya, bisa ikutan LPDP dan melanjutkan pendidikan gitu. Karena salah satu value atau salah satu indikator dari penilaian daerah itu dari SDM-nya gitu. Makanya sampai sekarang pun saya masih berusaha kayak gitu untuk mengajak teman-teman dari pesisir barat itu sendiri. Kemudian, beasiswa afirmasi ini ada dari beasiswa daerah afirmasi, kemudian juga dari beasiswa alumni bidik misi, kemudian ada prasejahtera berprestasi, kemudian juga beasiswa santri, prestasi olahraga, kemudian juga dari timur, dan prestasi seni. Dan juga ada beasiswa penyandang disabilitas. Nah, jadi semakin ke sini, program yang ditawarkan atau jalur yang ditawarkan dari LPDP ini sendiri itu sudah kompleks banget ya. Jadi banyak peluang yang dihadirkan oleh LPDP untuk menjaring putra-putri Indonesia untuk bisa berpendidikan tinggi. Jadi teman-teman bisa silahkan menyesuaikan mau jalur apa yang teman-teman mau ambil gitu. Oke. Kemudian untuk tahapan seleksinya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini lebih kepada kelengkapan dokumen gitu ya, administrasi. Kemudian tahap kedua itu seleksi berbasis komputer. Kemudian yang ketiga itu seleksi wawancara atau interview.
ini jadwal dari seleksi LPDP tahun 2019 di tahun saya. Jadi teman-teman, untuk pembukaan atau pendaftaran LPDP ini setiap tahun itu ada 2 gelombang. Ada 2 tahap. Tahap pertama sama tahap kedua gitu ya. Dan range waktunya itu untuk tahap pertama itu biasanya itu dari Mei sampai dengan September. September itu sudah di final pengumuman akhir. Kemudian juga untuk tahap kedua itu biasanya buka di bulan Juli dan terakhir dibuka Desember. Dan kebetulan saya juga ikut di seleksi tahap kedua 2019 kemarin. Jadi masih benar-benar newbie banget deh. Karena 2020 kita masih diberikan cobaan gitu ya terkait dengan adanya pandemi ini. Jadi di tahun 2020 kemarin ada sih buka untuk LPDP itu, tapi cuma 2 jalur. Itu jalur budi sama perguruan tinggi terbaik di dunia gitu. Cuma ada 2 itu. Nah, kita sama-sama berdoa agar kemudian pada tahun 2021 ini udah bisa kembali normal ya, udah nggak pandemi lagi, jadi seleksi pun dan segala macamnya itu bisa kembali normal gitu. Nah, kita masuk ke seleksi administrasi. Jadi di seleksi administrasi itu ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum itu lebih ke kayak apa ya, kayak minimal usia, kemudian juga kayak harus lulus dari S1 dan segala macamnya. Tapi kalau untuk persyaratan khusus ini lebih kepada berkas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini saya ambil berkas yang harus disiapkan gitu ya untuk persyaratan administrasi. Itu ada sertifikat TOEFL untuk yang dalam negeri, kemudian sertifikat IELTS itu untuk yang luar negeri. Nah, kemudian juga ada surat izin belajar bagi yang bekerja, kemudian juga surat keterangan sehat dan bebas narkoba, kemudian ada surat rekomendasi itu dari pimpinan atau tokoh atau pakar gitu ya. Kalau saya kemarin karena saya jalurnya daerah afirmasi, jadi kemarin saya minta surat rekomendasinya itu kepada Bupati Pesisir Barat gitu. Kemudian ijazah, kemudian proposal study dan esai, transkrip nilai, KTP, dan surat keterangan akreditasi dari kampus. Nah, untuk selebihnya, jadi teman-teman untuk seleksi administrasi ini beda-beda ya, maksudnya ada syarat khusus di masing-masing jalur. Misal kayak saya, untuk saya pribadi kemarin saya ngambil jalur afirmasi, jadi ada syarat khususnya, ada tambahan, itu tambahannya adalah ijazah dari SD sampai SMA yang menyatakan bahwa saya benar-benar lulus dari, atau saya benar-benar dinyatakan bahwa lulus dari pesisir barat atau dari Krui gitu. Jadi masing-masing jalur itu biasanya ada persyaratan tambahan gitu. Nah, untuk persyaratan tambahannya teman-teman bisa lihat di sini nih. Bisa lihat di websitenya, ini lengkap banget. Teman-teman bisa buka ini, beasiswalpdp.kemenku.go.id. Kemudian teman-teman bisa buka di sini. Di sini ada panduan buklet dan daftar dari perguruan tinggi apa yang dibuka untuk tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian di panduan ini juga ini lengkap nih di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau pakai jalur reguler atau umum, atau mungkin dari afirmasi bidik misi gitu ya, itu ada bukletnya tersendiri gitu, teman-teman bisa buka itu. Nah, kemudian untuk seleksi berbasis komputer itu dia ada dua tahap. Yang pertama itu kita ngerjain soal tuh, kita ngerjain soal berbasis komputer, kita ngerjain di komputer. Kemudian juga yang kedua itu kita ngerjain essay on the spot. Jadi teman-teman dari tahun 2019 itu ada perubahan ya, ada perubahan sedikit dari LPDP. Jadi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya FGD, Forum Group Discussion. Nah, untuk 2019 itu diganti, FGD-nya diganti dengan IELTS ini, essay on the spot ini. Jadi di essay on the spot ini nanti kita tuh dikasih
dikasih isunya itu isu-isu yang terhangat yang biasanya di tahun-tahun ketika teman-teman ngedaftar. Nah itu nanti teman-teman dikasih deskripsi sedikit terkait dengan isu tersebut. Kemudian juga teman-teman diminta atau dikasih pertanyaan dan itu teman-teman bisa mendeskripsikan jawaban atau pendapat dari teman-teman gitu. Nah untuk pengerjaan soal sendiri itu ada soal tentang verbal, kemudian penalaran dan kuantitatif. Nah di sini kalau saya pribadi kemarin itu belajarnya dari buku tes CPNS. Nah itu selain dari TWK. Nah di situ kan ada TPA terus juga pokoknya itu ada 3 ya kalau nggak salah di buku tes CPNS itu teman-teman bisa belajar di situ kecuali TWK-nya, kewarganegaraannya, karena itu nanti bakal ditanyain langsung di interviewnya terkait dengan kebangsaan gitu. Nah kemudian nih di seleksi interview itu juga ada perubahan. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu cuma 1 sesi, sedangkan untuk di tahun 2019, mulai dari 2019 itu 2 kali interviewnya dalam waktu yang sama. Maksudnya dalam hari yang sama gitu. Nah untuk interview sesi pertama ini kita nanti bakal diinterview sama 3 orang nih. 3 orang ini ada dari psikologi, kemudian juga ada dari LPDP dan ya orang-orang dari LPDP sih kebanyakan. Jadi 3 orang itu kita ditanya-tanyain tuh di interview. Kemudian di sesi kedua, nah untuk di sesi pertama ini kita di interviewnya itu terkait dengan mungkin lebih ke motivasi, kemudian juga kontribusi apa sih yang udah kalian kasih gitu, dan juga apa nih yang program atau apa nih ide yang kalian yang bisa kalian berikan untuk Indonesia ke depannya gitu kan. Kemudian juga ya terkait dengan hal-hal yang mendasar lah terkait dengan interview gitu. Kemudian di sesi kedua ini diwawancarain sama 1 orang itu terkait dengan kebangsaan atau kewarganegaraan. Nah ini juga ditanyain terkait dengan isu-isu yang lagi hangat nih, kayak misalnya nih, kayak misalnya saya kemarin di tahun 2019 itu di kebangsaan ini saya banyak ditanya terkait dengan isu terorisme, kemudian juga ditanya gimana sih pendapat kamu kalau misalnya ada ASN itu yang pakai cadar, sedangkan kan dari pemerintah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus effort mulai dari sekarang itu banyak-banyak baca berita gitu ya, jangan nonton drakor terus dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dipersiapin dari sekarang. Nah ini kebanyakan yang ditanya dari teman-teman yang lain biasanya terkait dengan pendanaannya. Nah jadi teman-teman untuk pendanaan ini dari beasiswa LPDP itu sendiri itu full funded banget ya, mulai dari biaya program pengayaan, kemudian juga dana pendidikan dan biaya pendukung. Nah terkait dengan biaya program pengayaan ini, jadi ada yang namanya pengayaan bahasa. Tapi pengayaan bahasa ini cuman untuk jalur afirmasi gitu ya. Kayak saya kemarin itu dapat pengayaan bahasa itu selama 6 bulan karena saya dari afirmasi daerah jalurnya. Jadi dapat pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa ini itu lebih kepada program yang diberikan LPDP itu untuk membantu teman-teman mengasah TOEFL atau IELTS yang bisa membantu skor teman-teman untuk bisa ngedapetin universitas tujuan teman-teman gitu. Karena misal nih, ya saya kemarin kan untuk daftar di program di universitas tujuan saya itu perlu TOEFL juga gitu ya. Jadi dibantu adanya pengayaan bahasa ini gitu. Jadi benar-benar kita di cover teman-teman, mulai dari biaya hidup, mulai dari programnya, dan bahkan tiket pulang pergi pengayaan bahasa pun itu benar-benar di cover sama LPDP gitu untuk pengayaan bahasanya. Nah, kemudian dana pendidikan itu ada dana pendaftaran, kemudian juga dana SPP, dana tunjangan buku,
dana bantuan penelitian tesis atau disertasi untuk S3, kemudian juga dana bantuan seminar internasional. Nah, kemudian untuk biaya pendukung, itu ada dana transportasi, ada dana aplikasi visa atau residence, itu untuk yang ke luar negeri, kemudian juga ada dana asuransi kesehatan, ini untuk BPJS, kemudian ada dana hidup bulanan, jadi setiap bulan itu kita dikasih dana, tapi itu per 3 bulan sekali ya. Kemudian juga ada dana kedatangan atau living allowance, itu dikasih 1 kali. Mungkin teman-teman bisa ini ya, jadi kemarin saya sempat nanya sama orang-orang yang PDP, jadi nggak masalah kalau misalnya saya sebutin berapa apa besaran dananya gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu motivasi teman-teman gitu. Jadi untuk dana pendaftaran, kemudian juga dana pendaftaran ini maksudnya dana pendaftaran ke universitas tujuan teman-teman gitu ya. Kayak saya misalnya, saya daftar di UI nih, kan saya bayar tuh daftar UI 1 juta. Nah nanti kita bakal di refund sama mereka gitu. Kemudian dana SPP ini langsung urusan LPDP dengan universitas tujuan teman-teman. Kemudian juga untuk dana tunjangan buku ini itu diberikan 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kalian yang S2 nanti, kalian bakal dapat 2 kali. Ya, untuk tunjangan buku tahun pertama sama 10 juta per tahun. Kemudian juga dana penelitian dan dana seminar internasional ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk dana transportasi ini maksudnya dana kepergian dan kepulangan selesai dari studi teman-teman, dari daerah asal teman-teman gitu. Kemudian dana asuransi kesehatan ini BPJS, jadi teman-teman harus wajib punya BPJS. Nah ini nanti bakal di-cover, bakal dikasih di kelas pertama BPJS gitu. Kemudian dana hidup bulanan ini tergantung tempat atau daerah perguruan tinggi atau tempat daerah teman-teman tinggal selama kuliah gitu ya. Jadi kayak karena ini bakal beda ininya besarannya. Kalau untuk di daerah Jogja kemudian dan beberapa daerah lainnya itu dana bulanannya itu sebesar 3.600.000. Tapi kalau saya di Depok kemudian di Jakarta dan beberapa daerah lainnya itu dapat dana bulanannya itu sebesar 4 juta per bulan, tapi dapatnya 3 bulan sekali. Nah, kemudian untuk dana kedatangan ini diberikan 1 kali sebesar 2 kali dana bulanan atau LA. Jadi kalau saya dapatnya per bulan itu 4 juta, jadi kalau dana kedatangan itu 2 kali dari LA-nya, berarti saya dapat 8 juta. Gitu. Nah ini sebagai semoga bisa mendorong niat teman-teman gitu ya untuk bisa ikut atau daftar LPDP. Next, ini untuk informasi aja deh buat teman-teman. Jadi ini 10 top perguruan tinggi luar negeri. Nah, jadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 kemarin itu total wardi yang keterima itu 2.842 orang. Kemudian untuk dalam negeri itu ada 10 top juga perguruan tinggi, mulai dari Universitas Gadjah Mada sampai dengan Universitas Hasanuddin. Itu sebesar 8.900 orang. Nah, teman-teman, ini semoga bisa teman-teman jadiin ini ya, perhatian banget bahwasanya teman-teman dikasih pilihan 3 universitas dengan 1 program studi tujuan gitu. Jadi teman-teman nggak boleh nih di luar dari 3 perguruan tinggi ini gitu. Kayak saya kemarin dikasih 3 pilihan dan saya ngambil UI, kemudian saya ngambil UGM sama Unpad. Nah, jadi kalau teman-teman keterima di antara 3 itu, kemudian teman-teman pengen pindah lagi ke universitas yang lain beda dari 3 yang teman-teman daftarkan itu nggak boleh. Itu semenjak tahun berapa ya? Tahun 2019 juga deh kalau nggak salah. Itu ya. Jadi nggak boleh pindah. Jadi dari sekarang teman-teman harus udah nyiapin atau udah make sure teman-teman mau kemana, tujuannya kemana gitu. Karena nggak boleh lagi yang namanya pindah. Dan juga untuk jurusan itu juga cuma 1, nggak ada pilihan lain. Jadi teman-teman harus benar-benar
perhatikan atau tentukan pilihannya dari sekarang, gitu ya. Nah, kemarin saya sempat daftar di 2 universitas, alhamdulillah keterima semua, dan ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan dari teman-teman untuk pemilihan program studi, untuk pemilihan universitas gitu ya. Untuk pemilihan universitas ini, teman-teman harus bisa memperhatikan kiblat dari jurusan teman-teman. Maksudnya gini, kayak saya pribadi nih, kalau di Unsri dulu, S1 saya kesehatan masyarakat, jadi di S1 dulu banyak buku-buku itu yang dipakai itu dari buku-buku dosen UI gitu ya. Jadi memang untuk kesehatan masyarakat sendiri itu kiblatnya ke UI, makanya saya ngambil di UI gitu. Walaupun memang kemarin saya sempat keterima juga di Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, kemudian ini salah satu yang jadi momok dari calon-calon pendaftar beasiswa. Kak, susah nih bikin esai sama proposal studinya gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman bisa lihat gitu, untuk proposal dan rencana studi sendiri ini ada formatnya, dan ini nggak serumit yang teman-teman bayangkan gitu ya. Untuk proposal sendiri coba teman-teman bisa lihat di situ, itu kita cuma disuruh untuk mendeskripsikan rencana perkuliahan, kemudian juga mendeskripsikan topik, maksudnya topik tesis apa yang bakal teman-teman angkat, dan ini nggak mutlak ya, maksudnya di tengah jalan nanti teman-teman bisa ubah topik tesis teman-teman gitu. Jadi benar-benar nggak usah takut gitu teman-teman. Kemudian mendeskripsikan aktivitas di luar perkuliahan, kemudian juga melampirkan daftar silabus. Nah, ini bisa teman-teman cari di web universitas atau fakultas masing-masing. Kemudian terkait dengan esai rencana studi, itu juga cuma mendeskripsikan pemilihan bidang studi, kenapa teman-teman pilih bidang studi itu, kenapa teman-teman pilih perguruan tinggi itu, kemudian area disiplin ilmunya gimana, dan juga relevansinya institusi itu dengan pembangunan nasional itu seperti apa. Jadi untuk proposal studi ini atau rencana studi ini formatnya cuma begini nih. Jadi saya kemarin cuma 2 atau 3 lembar deh gitu. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa esai itu memberatkan teman-teman gitu ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri formatnya, kita cuma disuruh mendeskripsikan gitu. Walaupun memang ada beberapa case gitu ya, esainya ini dibawa sama panitia seleksi itu ke tahap interview. Jadi teman-teman ditanyain ulang terkait dengan esai proposal study dan rencana study ini gitu. Next, kenapa sih teman-teman harus banget gitu ya daftar LPDP gitu? Karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa pertama, ketika teman-teman daftar LPDP itu kita nggak wajib LOA. Jadi LOA ini surat keterangan bahwa teman-teman udah diterima di universitas tujuan gitu ya. Karena ketika teman-teman belum punya LOA ketika mendaftar beasiswa LPDP, nah nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos dari LPDP, itu teman-teman dikasih waktu 1,5 tahun untuk mendapatkan universitas teman-teman gitu, atau untuk mendapatkan LOA-nya gitu. Jadi biasanya kalau untuk di dalam negeri itu pendaftaran ke perguruan tinggi itu diadain 2 kali ya setahun. Jadi artinya kalau misalnya dikasih waktu 1,5 tahun, itu teman-teman bisa nyoba 3 kali gitu. Nah, sedangkan teman-teman juga dikasih 3 pilihan universitas gitu kan. Jadi ini benar-benar bisa membantu teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, itu full funded. Yang seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya teman-teman udah nggak perlu mikirin dana lagi, mulai dari buku, dana kedatangan, kemudian juga pengayaan bahasa mungkin untuk yang afirmasi, kemudian juga dana bulanan, kemudian asuransi kesehatan, itu benar-benar full funded. Teman-teman tugasnya tinggal belajar dan mengembangkan diri di sana gitu. Nah, kemudian ini pengayaan bahasa tadi untuk yang afirmasi. Kemudian yang keempat, ini peluangnya, nah dari tahun 2019 ini udah banyak banget jalur ya, seperti yang saya paparkan tadi, dari 3 program itu. Teman-teman bisa milih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan
situasi dan kondisi teman-teman gitu. Nah, kemudian yang kelima ini relasi luas. Maksudnya teman-teman di sini bisa kenal dengan banyak teman-teman dari keilmuan lain gitu ya. Jadi ini bakal bisa membantu teman-teman terkait dengan tujuan atau mungkin program-program yang bakal teman-teman adain setelahnya gitu. Nah, ini tips general banget sih sebenarnya. Jadi ini mencakup semuanya. Jadi pertama di seleksi administrasi itu yang paling penting menurut saya pribadi itu adalah TOEFL. Kenapa? Karena walaupun banyak persyaratan lain itu sebenarnya masih bisa kita kejar gitu. Sedangkan untuk TOEFL ini sendiri teman-teman harus belajar dulu nih karena kita nggak bisa instan gitu. Jadi kemarin ada cerita. Jadi saya kemarin daftar itu berdua sama teman. Dia dari Lampung Barat. Jadi dia tuh anaknya rajin banget, pinter gitu ya. Kemudian pada saat pengumuman administrasi dia nggak lolos nih. Saya kan nanya nih, kenapa kok nggak lolos? Ternyata dia itu sertifikat TOEFL-nya itu ilegal gitu. Jadi dari awal teman-teman make sure bahwasanya semua persyaratan, semua dokumen teman-teman itu semuanya legal gitu ya. Jadi yang asli gitu. Jadi kita belajar jujur dari awal karena niat kemudian proses semuanya itu juga bakal berpengaruh ke proses dan juga hasil yang bakal didapatin teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa gabung di grup atau di lingkungan sevisi. Maksudnya kayak saya kemarin effort banget, struggle banget buat gabung di grup-grup LPDP. Di Telegram itu udah banyak banget, teman-teman bisa tinggal search gitu ya, LPDP atau mungkin di bagian SBK-nya atau mungkin di bagian seleksi interviewnya itu benar-benar udah banyak banget yang namanya grup-grup. Kemudian juga di Facebook dan di lain sebagainya itu udah banyak banget. Apalagi sekarang kita di masa pandemi itu saya udah ngeliat juga banyak sekali yang namanya informasi-informasi terkait dengan beasiswa. Kemudian juga ini nanti juga Mata Garuda Lampung ngadain mentoring. Nah, itu teman-teman bisa maksimalin usahanya di sana gitu. Kemudian yang ketiga, itu buat plan yang jelas nih, bikin target gitu ya. Karena saya pribadi, saya anaknya terstruktur banget. Kalau boleh cerita, jadi dulu dari waktu S1 itu saya udah punya target nih, misal di semester pertama sampai semester pertengahan itu saya aktif di akademik gitu. Kemudian setelah itu dari semester berapa ke semester berapa itu saya aktif di organisasi karena itu penting banget untuk relasi dan untuk pengembangan skill teman-teman. Kemudian juga di semester akhir karena tinggal skripsi kemarin saya coba untuk bisnis, kemudian juga belajar untuk mempersiapkan beasiswa ini juga gitu ya, karena saya lulus itu di tahun 2019 pada Februari 2019, kemudian juga begitu dari lulus itu saya langsung tuh nyiapin nyiapin TOEFL. Saya langsung berangkat ke kampung Inggris buat ngelatih speaking dan juga mempersiapkan TOEFL. Akhirnya saya daftar di tahap kedua di bulan 2019. Mulai dari bulan Juli ya kalau nggak salah tadi. Nah, kemudian mulai scan semua dokumen penting ya. Apalagi teman-teman yang memang udah lulus itu kan bakal banyak banget digunain. Jadi ketika teman-teman nanti mau daftar itu teman-teman tinggal masukin lagi nih, bukan riwah nyari ini dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir itu doa orang tua. Itu benar-benar jadi tameng gitu ya terkait dengan semua langkah yang bakal kita hadapi. Nah, ini tips general banget karena masih banyak lagi tips spesifik terkait dengan seleksi-seleksi 3 tadi, seleksi administrasi, kemudian juga seleksi SBK dan juga seleksi interview gitu. Jadi pesan saya teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya, karena bahkan saya pribadi sekarang udah enak banget ya, maksudnya banyak fasilitas, banyak wadah yang bisa
nuntun teman-teman yang bisa ngarahin teman-teman gitu ya. Kalau saya kemarin masih benar-benar sendiri karena saya belum tahu nih ada Mata Garuda Lampung, ada komunitas lain dan sebagainya yang memang fokusnya ke scholarship gitu. Nah, ini yang terakhir, jangan pernah kerjakan impian dan cita-cita teman-teman, angkatlah, berusahalah, dan berdoalah. Ada Tuhan yang menjanjikan kesuksesan bagi hambanya yang tangguh, dan berjuang dengan sungguh.